Halo, apa kabar untuk teman-teman semua, Pisces? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa sehat bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku reading untuk Pisces tentang energi mantan kamu di bulan Desember. Sekali lagi, ini sifatnya adalah general. Nggak semua harus resonate, ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di video yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, serta Venus kamu. Energinya ini juga bisa terbalik dan vice versa. Oke, aku cek dulu di sini untuk energi zodiak Pisces. Ada Five of Swords. Wow. Ingin keluar dari siklus ini tapi nggak bisa. Rasanya ingin menyerah tapi kamu nggak mampu. Ya, rasanya kamu ingin menyerah tapi kamu nggak mampu dengan situasi yang sedang kamu hadapi. Rasa kecemasan, rasa untuk jadi kayak rasa kecemasan itu ada beberapa dari Pisces yang masih kayak ingin tahu mungkin ya kabar dari mantan kamu, karena kita lihat ada Helper of Swords. Oke, ada rasa sedih, sakit hati ya, atau rasa sedih karena ditinggalkan seseorang. Di sini namanya juga mantan ya. Aku lihat di sini kamu terjebak dengan perasaan dan pikiran kamu, sebagian dari Pisces ya. Terjebak dengan pikiran dan perasaan kamu saat ini. Ingin keluar dari siklus ini cukup sulit buat kamu. Aku lihat juga ada Helper of Swords kayak rasa gimana ya? Rasa ingin tahu tentang kabar dia juga ada. Nah, rasa ingin tahu tentang kabar dia itu ada. Aku lihat juga ada rasa kecemasan, rasa takut. Entah itu takut dalam hal apa, takut kehilangan atau takut apa, aku nggak ngerti. Yang jelas di sini aku juga lihat ada rasa takut, rasa cemas, rasa kayak mungkin mendengarkan dia sudah ada yang memiliki ya setelah pasca putus dari kamu di sini. Oke. Aku lihat dulu untuk energi mantan kamu di sini. Perasaan dia gimana ini? Oke, di sini kita lihat ada Air of Pentacle. Lalu bagaimana pikiran dia? Ada The Judgment. Lalu apa yang diinginkan dari kamu? Ada Seven of Wands. Akhir jadi kayak endingnya ini gimana sih nantinya? Ada Three of Swords. The bottom of the deck ada Nine of Pentacle. Aku lihat dengan the bottom of the deck di sini itu kayak ada situasi dan kondisi dia itu kayak bener-bener termasuk tipikal orang yang ambisius. Terus terang ya teman-teman ya. Dia adalah tipikal orang yang ambisius tanpa kamu mungkin kamu udah tahu dia itu orangnya ambisius, nggak tahu dalam hal apa, kita ngomong masalah general ya. Orang ini tipikal ambisius, entah itu dalam hal apa. Terus orang ini tipikalnya adalah kalau dia menginginkan sesuatu, kalau dia mau sesuatu, itu kamu mau model kayak gimana pun nggak bisa untuk kayak merubah jalan pikirannya atau merubah apa yang dia mau di sini. Nih, di sini kalau aku lihat dengan hadirnya Nine of Pentacle ini sendiri itu kayak apa ya? Apa yang dia inginkan ingin dia dapatkan ini. Terkadang dengan cara yang tidak baik. Nah, terkadang dengan cara yang tidak baik, ya. Oke. Kita ngomong masalah Air of Pentacle. Dia fokus ke situ. Dia fokus dengan ambisinya. Dia fokus dengan apa yang dia inginkan di sini saat ini. Perasaan sama kamu kalau aku lihat entah dulu ataupun yang sekarang, yang jelas di sini adalah perasaan ambisi ya, perasaan. Jadi maaf untuk Pisces, yang terreading di sini adalah perasaan yang masih belum tulus sama kamu. Nah, ya, perasaan yang tanpa kamu sadari ternyata dia itu perasaan sama kamu itu hanya kayak sekedar atau kayak mungkin ketertarikan aja atau kayak merasa kamu ada sesuatu yang lebih. Nah, tetapi untuk perasaan yang benar-benar hati itu aku belum temukan di sini. Karena aku lihat tipikal orang ini itu nggak stabil, ya, nggak stabil dan masih suka kemana-kemana di sini, ya.
Nih, dan aku lihat ada Two of Swords ya. Jadi kayak ada situasi dan kondisi di mana dia ini lagi termasuk tipikal orang yang nggak stabil. Terus aku lihat saat ini dia dikondisikan perasaan dia ini nggak tahu ya, kayak terbagi dua, terus terang, terpecah terbagi dua di sini. Terpecah terbagi dua. Aku nggak tahu apakah ini memang ada sama kamu atau dengan yang lain juga atau kayak gimana. Yang jelas di sini aku lihat fokus dia ya, fokus perasaan dia ini dibagi dua. Terus terang. Di sini kalau aku lihat apa yang dia pikirkan sama kamu, aku terus terang aja di sini kita ngomong masalah apa yang dia pikirkan tentang kamu ya. Yang dia pikirkan saat ini tentang pembelajaran. Terus terang ya. Ada rasa dimana akhirnya dia itu kayak lebih cenderung untuk berhati-hati ya tentang sesuatu apa yang mau dia fokuskan di sini. Karena termasuk tipikal seperti aku bilang, orang ini kalau udah lagi fokus dengan sesuatu, kalau dia udah menyukai sesuatu, dia akan fokus ke situ. Nih. Dan aku lihat dengan hadirnya The Judgment ini sendiri, saat dia kayak gimana ya? Orang ini bisa saja tipikal orang yang apakah dia mau belajar dari masa lalu atau tidak. Ini loh. Ya. Jadi dia saat dia ini bersama kamu, dia tuh kayak dia mikir kayak gini, kita seperti ini, lu mau berubah nggak? Dia seperti itu. Padahal dia sendiri kadang-kadang juga belum tentu benar. Nah ini, ya belum tentu juga itu kayak benar. Dan aku lihat tipikal dia di sini ini saat ini kayak merasa diri yang paling benar, bisa juga ya. Aku lihat juga di sini pikiran dia itu kayak nggak tahu ya. Ada sesuatu yang kejebak. Dia kayak pikirannya saat ini kayak terjebak. Apa ya? Perasaan ini adalah ambisius, tapi pikiran dia tuh kayak merasa bahwa ada sesuatu yang dia itu nggak bisa juga keluar dari kamu. Pikiran ya, pikiran yang nggak bisa keluar itu kayak entah itu penyesalan ya, kita ngomong masalah The Judgment, tanggung jawab, atau merasa bersalah, atau seperti apa ya. Yang jelas di sini aku lihat kayak dia tuh terjebak di sini dalam pikiran dia saat ini sama kamu. Entah itu pikiran merasa bersalah atau kayak gimana, aku nggak ngerti. Yang jelas di sini aku lihatnya seperti itu. Makanya kadang-kadang dia itu kayak berusaha untuk fokus sama sesuatu, jadi dia itu kayak berusaha untuk bersenang-senang dengan sesuatu yang dia inginkan. Tetapi di sisi lain, saat dia itu kayak pikirannya ini ada kamu, dia itu kayak oke, gue nyesel, oke, gue merasa bersalah. Nah kayak gitu. Oke, di sini aku lihat juga ada Seven of Wands. Merasa dia yang paling benar kan aku bilang. Aku nggak tahu dengan Seven of Wands ini kamu bisa dia sih ya. Ada The Judgment lagi. Aku nggak tahu apa yang sudah terjadi dari dia kita ya. Aku nggak ngerti apa yang sudah terjadi sama dia. Yang jelas di sini aku lihat ya. Ada sesuatu kesalahan, entah itu saat bersama kamu atau tidak. Apakah ini tentang asmara atau tidak, tetapi aku lihat ada semacam perilaku yang harus dia benahi. Kalau enggak, sesuatu yang nggak enak ini bisa datang sama dia. Nah ini loh, makanya dia di sini kayak berusaha menyelesaikan sesuatu ya, apa yang dia inginkan di sini kayak dia ingin menyelesaikan sesuatu mungkin sama kamu ya. Sesuatu ini yang kayak membuat dia tuh kayak juga harus belajar. Nah gini loh, sesuatu yang masih belum terselesaikan, aku juga gak ngerti apakah ini ya. Kita ngomong masalah Seven of Wands, jadi aku lihat mungkin ada beberapa masalah yang sudah terjadi sama kamu sama dia yang masih belum terselesaikan. Ini sudah saatnya harus diselesaikan. Kalau nggak gitu nanti ujung-ujungnya nggak enak. Penyesalan seperti aku bilang. Jikapun dia bisa bicara ya, aku nggak tahu. Terkadang dia kalau di sini aku lihat ada rasa penyesalan juga, karena aku bilang dia merasa bersalah juga sama kamu. Karena mungkin dia merasa bahwa saat dia bersama kamu tuh bukan ketulusan yang dia berikan sama kamu. Ya. Yang ada malah menambah rasa sakit hati kamu, kecewa kamu. Nah ini ya. Di sini
Bisa saja kalaupun dia sudah bersama orang lain, aku lihat mungkin dulu kalau dia tuh pernah kamu tinggalkan ya, dulu dia pernah meninggalkan kamu, mungkin suatu saat dia juga rasanya itu gimana sih, orang itu benar-benar sayang terus ditinggalkan, orang itu benar-benar begini, suatu saat dia akan mengalami hal yang sama seperti yang kamu alami. Di sini kalau aku lihat dia sempat confused ya, karena banyak sekali hal-hal yang sudah terjadi di sini ya, sehingga dia akan terus belajar sampai akhirnya dia bisa, nah ini, merubah apa yang menjadi pola pikir dia. Di sini aku lihat mungkin suatu saat nanti dia akan kehilangan seseorang yang dia sayangi juga, yang membuat dia akhirnya menyadari bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah suatu kesalahan. Kita ngomong masalah the sun di sini, pencerahan. Ya, ada sesuatu yang suatu saat nanti akan datang dalam kehidupan dia. Orang ini tipikal orang yang tidak berhati-hati, dalam kata arti selalu gegabah dalam bertindak. Ya, selalu gegabah dalam bertindak, dan suatu saat nanti dia akan mendapatkan pencerahan di sini yang membuat dia ini kayak tersadar ya. Oke, so sekali lagi ya, itu untuk Pisces. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.